Pak, Pak Bakti, Ibu Dokter. Iya, silakan. Ya, kita mulai saja, Pak ya. Tinggal tunggu Ibu Dokter Ibu dulu. Dokter, oh iya, tunggu saya hubungi Ibu Dokter dulu, Pak. Baik. Kita mulai saja, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Andi Bakti SSTP selaku penguji pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Coach Ibu Sylvia Kesuma. Yang terhormat Bapak Wahyudiansyah selaku mentor dari peserta kita. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu mentor, Ibu Coach selaku moderator. Iya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Nuni sekaligus host. Ya. Baik, kita akan melanjutkan lagi seminar hari ini, insya Allah dari 2 mentor lagi, masing-masing 4, dan seluruhnya ada 4 peserta lagi ya yang akan memaparkan, menyajikan rancangan aktualisasinya. Nah, kali ini kita akan melaksanakan seminar aktualisasi untuk peserta Tirsa dan Andi Miftahul. Ya, dan saya ingin menyapa Bapak Mentor, Bapak Wahyudiansyah SPD. Selamat datang Pak di gelanggang pelatihan dasar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Oleh karena itu kita jalani prosesnya. Saat ini kita berada pada tahapan evaluasi rancangan aktualisasi. Langsung saya persilahkan untuk kesempatan pertama ini kepada Tirsa untuk menyajikan rancangan aktualisasinya. Jadi tolong waktunya diperhitungkan. Tidak semua yang ditampilkan itu dibaca ya. Oleh karena itu perkenalan, identitas, judul, kemudian langsung ke rancangan ya, rancangan aktualisasi atau kegiatan-kegiatan yang akan diaktualisasikan. Disilakan. Terima kasih banyak Ibu. Izin share screen Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak penguji saya, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP. Yang saya hormati Bapak mentor saya, Bapak Wahyudiansyah SPD. Yang saya hormati Ibu Coach saya, Ibu Dr. Sylviani Kesuma MPH. Dan juga Ibu Juniati Juanda dan Mario SEMM selaku host saat ini. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul tentang
meningkatkan partisipasi siswa melalui teknik kartu berpasangan dan snowball throwing pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Togiat. Perkenalkan, nama saya Tirsa Oktriana atau Enda SPD. Saya adalah guru IPS Alif pertama. Tahapan atau rancangan kegiatan aktualisasi saya itu yang pertama, kegiatan pertama yaitu koordinasi dengan kepala sekolah atau selaku mentor. Kemudian tahapan kegiatannya yaitu yang pertama menyampaikan rencana kegiatan aktualisasi kepada kepala sekolah. Yang kedua meminta saran dari kepala sekolah terkait rencana kegiatan aktualisasi. Yang ketiga meminta persetujuan kepala sekolah selaku mentor. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu manajemen ASN. Kemudian keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS, ada akuntabilitas yaitu transparansi, kemudian nasionalisme yaitu ketuhanan dan kerakyatan, kemudian etika publik, ada sopan santun dan bersikap hormat. Kegiatan yang kedua yaitu rapat internal dengan rekan-rekan guru dan tenaga administrasi. Tahapan kegiatannya itu yang pertama memaparkan kegiatan aktualisasi, kemudian yang kedua diskusi kegiatan aktualisasi, yang ketiga menyusun jadwal menyesuaikan waktu dengan rekan-rekan guru dan tenaga administrasi. Adapun keterkaitan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu manajemen ASN, kemudian keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS ada akuntabilitas yaitu transparansi, nasionalisme ada ketuhanan dan persatuan serta kerakyatan, kemudian etika publik, sopan santun dan bersikap hormat. Kegiatan ketiga yaitu persiapan pembelajaran. Tahapan kegiatannya yaitu penyusunan RPP, menyiapkan alat peraga, kemudian mempersiapkan bahan ajar. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu manajemen ASN, kemudian keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan konsistensi, nasionalisme, ketuhanan, komitmen mutu ada efektif, efisien, inovatif, mutu dan perbaikan berkelanjutan, serta anti korupsi yaitu kerja keras, mandiri dan peduli. Kegiatan 4 yaitu pelaksanaan pembelajaran. Adapun tahapan kegiatannya itu yang pertama, mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, menerapkan teknik kartu berpasangan. Yang ketiga itu menerapkan teknik snowball throwing. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN yaitu pelayanan publik. Kemudian keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, ada kepemimpinan, integritas dan bertanggung jawab, berlaku adil, dapat dipercaya dan konsistensi. Kemudian nasionalisme ada ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian etika publik ada jujur, terbuka, tulus, sopan santun, hormat, dan berlaku adil. Kemudian komitmen mutu, efektif, efisien, dan responsif. Kemudian anti korupsi ada jujur, peduli, dan tanggung jawab. Dan kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan kelima ada evaluasi pembelajaran. Tahapan kegiatannya menyusun soal. Yang kedua melaksanakan evaluasi. Yang ketiga itu mengolah nilai. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN yaitu pelayanan publik, keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu ada akuntabilitas, tanggung jawab, adil dan kepercayaan, kemudian nasionalisme, ketuhanan dan keadilan sosial, etika publik ada jujur, terbuka, sopan santun, tulus dan berlaku adil, komitmen mutu, efektif, efisien dan responsif. Kemudian anti korupsi yaitu peduli, tanggung jawab dan kerja keras. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Coach selaku moderator. Ya, baik. Terima kasih atas penyajiannya. Selanjutnya saya juga mempersilahkan kepada Andi Miftahul Jannah, SPD, ya langsung menyajikan dan nanti kesempatan sekaligus nanti mentor yang akan memberikan penguatannya. Ya, silakan. Iya, saya share screen ya, Bu. Miftah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP selaku penguji, Ibu Dr. Silviani Kesuma MPH selaku coach, Bapak Wahyudiansyah SPD selaku mentor, serta Ibu Juniati Juanda SEMM selaku evaluator sekaligus host. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Miftahul Jannah, unit kerja SD Negeri Bangkagi. Adapun dalam rancangan aktualisasi saya mengangkat judul bahwa pemanfaatan aplikasi e-raport di SD Negeri Bangkagi. Baik, langsung saja kepada kegiatan. Adapun kegiatan aktualisasi saya di sini ada 5. Yang pertama adalah
konsultasi dengan pimpinan dan guru untuk pemanfaatan e-raport. Yang kedua adalah menyiapkan bahan sebagai panduan penggunaan e-raport. Yang ketiga adalah pembuatan video tutorial penggunaan e-raport. Yang keempat adalah knowledge sharing e-raport. Dan yang kelima adalah evaluasi dan monitoring aplikasi e-raport. Pada kegiatan pertama, yaitu pada konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk pemanfaatan e-raport, ada beberapa tahapan kegiatan, yaitu mengatur jadwal, tentunya untuk melakukan konsultasi, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah, lalu membuat surat rekomendasi, lalu setelah itu mengatur jadwal untuk berkoordinasi dengan rekan guru, setelah itu melakukan koordinasi. Adapun keterkaitannya dengan nilai ASN, yaitu akuntabilitas, yaitu kejelasan target, nasionalisme kerakyatan, etika publik terbuka, dan anti korupsi, yaitu jujur. Pada kegiatan kedua, yaitu menyiapkan bahan sebagai panduan penggunaan e-raport, pada kegiatan ini saya menyiapkan bahan panduan e-raport, dan keterkaitannya dengan nilai-nilai ASN, yaitu etika publik, ikhlas, komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsi, kemandirian. Pada kegiatan ketiga, yaitu pembuatan video tutorial penggunaan e-raport, saya membuat video tentunya, dan keterkaitannya dengan nilai-nilai ASN, yaitu etika publik ikhlas, komitmen mutu efektif, efisien dan inovatif, anti korupsi, yaitu kemandirian. Kemudian di kegiatan keempat, ini termasuk kegiatan inti. Yang pertama, tahapan saya yaitu mempersiapkan tentunya, lalu melakukan knowledge sharing, di mana mempersiapkan ini saya membuat surat, membuat daftar hadir, mempersiapkan alat serta tempat dilakukannya knowledge sharing, kemudian mempersiapkan aplikasi, lalu menyampaikan gambaran penting atau tujuan besar dari aplikasi e-raport ini dan tata cara penggunaan aplikasi e-raport, lalu knowledge sharing. Setelah itu keterkaitannya dengan nilai ASN, yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan netral, nasionalisme, yaitu persatuan dan keadilan sosial, etika publik, yaitu bertanggung jawab terhadap barang milik negara dan terbuka. Kemudian komitmen mutu, yaitu responsif dan anti korupsi sederhana. Pada kegiatan kelima, yaitu evaluasi dan monitoring aplikasi e-raport, ada dua kegiatan, yaitu monitoring knowledge sharing itu sendiri, lalu evaluasi knowledge sharing. Adapun keterkaitannya dengan nilai ASN, yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan jujur, nasionalisme, adil, etika publik, menghormati, dan itu saja. Baik, itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya serahkan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih atas kedua penyaji yang sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan-penguatan kepada kedua mentinya. Disilakan Bapak Mentor, layar dan waktu saya berikan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Andi Bakti. Saya lihat dulu namanya, saya lupa namanya Pak. Mohon maaf. Maaf kalau saya lupa namanya. Andi Bakti Gunawan SSTP, kemudian Ibu Coach Dr. Silviana Kusuma MPH, Ibu Host Juniati Juanda. Perkenalkan, saya Wahyu Diansyah, SPD MM dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Naunah. Dalam hal ini kapasitas kami di sini menggantikan atasan langsung yang pada awalnya sebagai mentor, tapi karena yang bersangkutan tidak dapat mengikuti tahapan ini, ada beberapa persoalan yang prinsipil. Yang pertama, mereka sedang mengikuti diklat calon kepala sekolah. Atasan langsung dari peserta Al-Azhar ini sedang di waktu yang bersamaan, di jam yang bersamaan sedang mengikuti diklat calon kepala sekolah yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga tanggung jawab itu dilimpahkan ke kami di Dinas Pendidikan selaku mentor dari para peserta Al-Azhar. Itu kronologis dari pemindahan tanggung jawab ini. Kemudian saya mohon beberapa saat diberikan kesempatan akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas nama pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dilibatkan dalam kegiatan kali ini, sehingga
kami dapat mengetahui persis persoalan-persoalan yang terjadi di tingkat unit kerja kami, di tingkat satuan pendidikan kami. Dalam hal ini ada beberapa persoalan yang diangkat, seperti tadi pagi saya sudah mengikuti satu tahapan yang kami tahu ada persoalan seperti itu. Itulah manfaat yang kami dapatkan. Kemudian pada siang hari ini kami juga sangat bersyukur, salah satu agenda kami di tahun ini, e-rapor itu ditindaklanjuti oleh peserta Latsar ke tingkat satuan pendidikan. Ini luar biasa konten yang diangkat, termasuk Ibu Tirsa juga menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dari di dinas, terutama Ibu Andi Toljana, itu menjadi prioritas kami tahun ini, e-rapor untuk tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Jadi kami sangat bersyukur program kami dinas pendidikan sampai menyentuh langsung ke tingkat satuan pendidikan. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan saya mungkin kurang bagus sehingga suara saya putus-putus. Tapi pada prinsipnya begini, kami selaku mentor berharap nantinya hal ini tidak hanya sebatas di atas sebatas kontekstual semata, tapi sebaiknya kita terapkan secara kontinu, secara terus-menerus, dan yakin dan percaya hal ini akan menjadi evaluasi kami, akan kami evaluasi setiap saat apakah program ini berjalan atau hanya sebatas laporan seperti apa. Itu akan kami evaluasi setiap berkala, secara berkala sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian harapan kami kepada peserta Latsar kiranya dapat memaksimalkan data-data yang ada, kemudian jikalaupun ada kendala nanti di lapangan dalam hal penerapan untuk aktualisasinya dan sebagainya, tidak usah segan, tidak usah sungkan untuk menghubungi kami di Dinas Pendidikan. Insya Allah kami siap memfasilitasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan sehingga nantinya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya pikir itu penguatan-penguatan yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Mentor yang sudah memberikan penguatan yang sangat luas, dan juga kekhawatiran Bapak hanya sebatas kontekstual tidak akan terjadi Pak, karena mereka ini setelah seminar rancangannya mereka langsung akan mengimplementasikan apa yang sudah dirancang. Jadi kegiatan-kegiatan ini akan diaktualisasikan, dan insya Allah mudah-mudahan kesempatan berikutnya yaitu pada saat seminar akhir Bapak sudah melihat itu. Dan selamat untuk kedua coach saya, ya, ada dukungan langsung yang dinyatakan oleh Bapak Mentor, ya. Jadi memang mereka mengapa mengangkat persoalan ini hasil problem solving yang mereka lakukan sendiri, berdasarkan dengan diinikan dengan keterampilan untuk menganalisis masalah yang ada di instansi atau unit kerjanya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Mentor atas penguatannya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Penguji untuk memberikan evaluasi demi sempurnanya kegiatan rancangan mereka dan kegiatan aktualisasi mereka. Disilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Wahyudiansa, SPDMM. Yang saya hormati Ibu Coach kita, Ibu Silviana Kesuma, yang masih setia sampai siang hari ini. Harus Pak. Iya betul itu. Harus saya hormati teman-teman peserta kita, Ibu Tirsa Oktriana dan Andi Miftahul Jannah. Sehat dua-duanya? Iya Pak, alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Baik, yang saya hormati Ibu host kita pada hari ini, Ibu Noni, host terbaik di BPSDM ini. Baik, terima kasih untuk dukungan Pak Mentor. Tadi sudah sangat jelas dukungan Pak Mentor dan juga harapan-harapan dari Pak Mentor, kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Mentor untuk evaluasi teman-teman peserta ini tentunya sangat baik.
Ini juga yang kami harapkan selaku pembina kediklatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan ini sebenarnya sangat besar sekali. Makanya setiap peserta nanti ada membuat rencana tindak lanjut. Itu salah satu cara dilakukan agar peserta ini selesai kegiatan aktualisasi tidak hanya sampai di situ saja, tapi kegiatan ini tetap ditindaklanjuti seterusnya dengan mengangkat metode-metode baru atau menambah kegiatan. Jadi itu harapan dari kami semua. Mudah-mudahan ini tetap berjalan dan mudah-mudahan bisa didukung terus pesertanya sampai insya Allah 1 bulan ke depan dan melanjutkan kegiatan melalui RTL. Baik, terima kasih Pak Mentor untuk para peserta, Ibu Tirsa maupun Ibu Andi Miftahul Jannah. Sudah didengarkan tadi paparannya secara singkat. Ada beberapa masukan dan tambahan ya. Ada masukan tambahan, nanti tolong dicatat. Yang pertama itu di bagian awal di lembar persetujuan. Saya mungkin tidak bahas secara detail lagi, nanti Ibu tanyakan kepada teman-teman yang sudah tadi apa saja perbaikan di lembar persetujuannya, ada tambahan-tambahannya, dan juga ada format nanti yang akan dikirim ya, mengenai lembar persetujuannya. Contohnya ya, biar tidak bingung dalam menentukan bagaimana lembar persetujuannya. Baik, kemudian untuk Ibu Tirsa ini dan Ibu Andi Miftahul Jannah ini belum ada, rata-rata ini belum ada ya, belum ada kata pengantar. Nah ini kelemahan ini. Kata pengantar ini rata-rata yang tidak ada ya. Kemudian nanti ditambahkan kata pengantar. Kemudian nanti untuk Ibu Tirsa di akhir bab 1 ini, bab 1 di akhir alinea akhir sebelum masuk di tujuan itu. Di situ kan ada judul Ibu sebenarnya, ada judul Ibu meningkatkan partisipasi. Nanti barangkali bisa di bold itu atau ditandai, tanda seru atau apa yang membedakan dari penulisan yang lainnya. Kemudian saya minta ditambahkan di situ juga kondisi yang diharapkan, ya. Kasih penjelasan tentang kondisi yang diharapkan, kemudian analisis dampak isu ya. Analisis dampak jika isu tidak terlaksana ya. Ini berlaku untuk dua-duanya ini. Kalau untuk Ibu Andi Miftahul Jannah ini tinggal tambahkan analisis dampak ya. Karena kondisi yang diharapkan sudah tergambar ya. Sudah tergambar. Kemudian masing-masing bab 2 nanti dimasukkan ke bab 1 ya. Jadi bab 2 ini dihilangkan menjadi bab 1 dia. Isinya semua yang ada di bab 2 dijadikan bab 1, dimasukkan di bab 1. Kemudian bab 3 dijadikan bab 2 ya. Bab 3 ini dijadikan bab 2 dengan judul rancangan aktualisasi ya. Sama dengan tadi bab 4-nya juga dimasukkan di bab 2-nya ya. Bab 4-nya digabung bab 2-nya. Jadi hanya ada 2 bab ya. Hanya ada 2 bab untuk rancangan. Kemudian untuk di tabel rancangan nanti saya minta ditambahkan di sebelum tabel itu ada ketambahan unit kerja. Unit kerja, isu yang diangkat, kemudian gagasan pemecahan isunya seperti apa. Ya. Jadi itu tergambar semua ya. Ya. Unit kerja, isu yang diangkat, gagasan pemecahan isu. Baik. Kemudian berikutnya mungkin saya ingin dengarkan sedikit dari peserta mengenai alasan mengapa diangkat nilai-nilai ini dalam, kalau saya lihat ini hitungannya sekarang dalam kegiatan ya, dalam kegiatan, mengapa Anda mengangkat nilai ini yang Anda harus habituasikan nanti di 30 hari ke depan.
Silakan masing-masing dari Ibu Tirsa dulu barangkali. Silakan Ibu Tirsa. Oh, iya. Baik, terima kasih Pak. Untuk satu kegiatan saja boleh Pak? Satu kegiatan saja yang pertama saja. Oke, baik, Pak. Untuk kegiatan pertama yaitu koordinasi dengan kepala sekolah selaku mentor. Adapun kaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS itu yang pertama akuntabilitas, ada transparansi. Jadi saya dalam menyampaikan kegiatan aktualisasi kepada pemimpin itu ada transparansi di dalamnya atau keterbukaan. Kemudian nasionalisme yaitu ketuhanan, kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Kemudian kerakyatan, kita itu harus mau mendengarkan pendapat pemimpin dan tidak memaksakan kehendak apabila ada hal yang bertentangan dengan pemimpin terkait kegiatan aktualisasi ini. Kemudian juga ada etika publik yaitu sopan santun, kita sopan santun dalam bertutur kata, juga bersikap hormat kepada pemimpin. Demikian Pak. Ya, silakan Ibu Andi lagi. Saya akan jelaskan pada kegiatan pertama. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Saya kasih di sini kejelasan target. Mengapa saya masukkan di kejelasan target? Karena sebelum saya melakukan rancangan aktualisasi, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang rancangan dan sebagainya. Makanya saya katakan ini kejelasan target. Kemudian di nasionalisme yaitu kerakyatan karena adanya musyawarah antara saya dengan kepala sekolah serta adanya masukan dari kepala sekolah. Kemudian etika publik itu terbuka yaitu menerima masukan serta saran dari kepala sekolah dan sopan yaitu berbicara sopan santun dengan kepala sekolah. Kemudian anti korupsi di sini katakan saya jujur karena saya menyampaikan rancangan yang saya rancang selama ini saya sampaikan dengan jujur kepada kepala sekolah seperti itu Pak. Baik, sudah didengarkan tadi ya penjelasan. Jadi kenapa saya sampai tanyakan mengenai nilai dasar PNS terutama aneka ini, karena ini yang akan Anda habituasikan ya selama 30 hari ke depan. Jadi Anda harus paham dulu pengambilan nilainya itu seperti apa, supaya Anda bisa paham untuk aktualisasinya itu seperti apa ya. Maksud dari aktualisasi dan habituasi ini supaya Anda paham ketika melakukan apa. Misalnya kejelasan target seperti yang Ibu jelaskan tadi itu. Pada saat apa kejelasan target itu apa? Ada. Nasionalisme, pada saat apa nasionalisme itu apa? Ada. Nasionalisme yang seperti apa? Kerakyatankah? Ketuhanan? Atau yang mana? Etika publik juga begitu. Tapi intinya adalah Anda harus membaca indikatornya, ya, indikator nilainya. Itu yang harus dipelajari, dipahami, karena tidak semua indikator nilai itu relevan dengan tahapannya. Jadi koreksi pertama, nilai itu harus sesuai dengan tahapan ya. Jadi dibuat per tahapan nilainya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi nilainya di sini ya. Tidak perlu kejelasan target apa, nasionalisme apa, tidak perlu ya. Jadi ditaruh saja apa kejelasan target, misalnya akuntabilitas, transparansi, kejelasan target kah atau tanggung jawab, etika publik apa. Begitu saya ditaruh. Nanti penjelasannya itu ada di bab 3 nanti setelah Anda aktualisasi, ya. Aktualisasi dan Anda habituasikan. Itu maksudnya dihabituasikan itu ya. Dibiasakan pelaksanaannya, penerapan nilainya itu dibiasakan karena kegiatan ini dibuatkan untuk Anda untuk bisa mendapatkan atau menerapkan atau menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN ini. Ini makanya kegiatan ini dibuat ya, dirubah dulu dari prajabatan menjadi latihan dasar ini ya. Itu dasarnya sebenarnya untuk membentuk sikap perilaku ya. Sikap perilaku yang paling utama ditanamkan dalam hal ini. Sudah dipahami kira-kira ya? Iya, masalah Pak. nilai? Iya, Pak. Sudah ya. Jadi nilainya dibuat per tahapan ya. Jadi setiap tahapan punya nilai tersendiri ya. Punya nilai masing-masing. Punya output dan nilai masing-masing. Baik. Kalau untuk Ibu Tirsa, kita masuk di kegiatan sekarang ya. Untuk Ibu Tirsa nanti di kegiatan pertama itu koordinasi dengan kepala sekolah diganti kata-katanya menjadi konsultasi ya. Kalau koordinasi itu sesama rekan ya. Kalau ke atasan adalah bentuk konsultasi. Kemudian ya
Kemudian di sini ada di kegiatan kedua ada menyusun jadwal di tahapan ketiga ini ya, menyusun jadwal menyesuaikan waktu dengan rekan-rekan guru. Ini maksudnya seperti apa ini Bu Tirsa ini? Oh iya, begini Pak, karena kita di sekolah itu ada 6 orang yang CPNS sekarang yang lagi mengikuti latsar. Jadi kita harus menyesuaikan jadwal karena kita meminta kerjasama dengan tenaga kerja dan juga guru-guru yang lain. Jadi kegiatan aktualisasinya itu kita harus sesuaikan Pak. Jadwal setiap harinya. Begitu. Kalau mereka tidak bersedia, Diharapkan bersedia sih Pak. nah, jadi begini ya. Jadi jangan mengangkat tahapan yang beresiko, ya. Beresiko itu bakalan tidak terjadi. Jadi walaupun ini resikonya kecil, tapi tetap ada resiko di dalamnya. Jadi baiknya mungkin disusun kata-kata yang lebih bijak lagi barangkali. Bukan menyusun jadwal, menyesuaikan. Ya. Jangan pakai kata menyesuaikan waktu dengan rekan-rekan. Waduh, ini kata yang berbahaya sebenarnya diangkat ini. Jadi mungkin menyusun jadwal bersama rekan-rekan guru barangkali ya, bersama rekan-rekan guru supaya tidak multitafsir nanti dia apakah terlaksana atau tidak, diterima atau tidak, ya seperti itu. Baik, kemudian ya di sini juga ada di kegiatan kegiatan 4 ini. Di sini yang perlu saya sedikit minta penjelasan mengenai teknik, menetapkan teknik kartu berpasangan. Seperti apa tekniknya, Bu? Oh, kalau ya baik Pak. Kalau kartu berpasangan itu jadi kita buat kelompok. Jadi guru itu menyusun 2 kartu, 1 kartu soal, 1 kartu jawaban. Seperti itu Pak. Jadi nanti kita bentuk kelompok, kemudian kita bagi sama anak-anak kelompok mana yang jawaban, yang mana kelompok pertanyaan. Jadi mereka saling mencari seperti itu Pak. Di dalam pembelajaran. Ya, itu yang saya punya maksud itu ya. Karena ini berupa tahapan. Iya. Kelihatannya memang dari awal ini tahapannya tidak lengkap ya. Tiba-tiba langsung menerapkan teknik ya. Menerapkan teknik. Makanya saya bertanya itu, rupanya ada pembagian kelompok di dalamnya, ada menyusun dulu, dipisahkan dulu. Itu kan bagian dari tahapan sebenarnya. Jadi sampai pada penerapan teknik ini sebenarnya harus ada itu dulu sebenarnya. Artinya harus ada susunan itu dulu di atasnya, ya. Baru sampai pada menerapkan teknik. Mungkin dia persiapkan apa dulu, ya. Jadi selain mempersiapkan siswa ini, jelaskan harus menyiapkan perangkat, menyiapkan bahan tadi itu, ya, untuk menerapkan teknik, menyiapkan kelompok. Itu ya, jadi mungkin tinggal ditambahkan saja mungkin tahapannya untuk lebih lebih rinci di penerapan tekniknya, ya. Jadi masing-masing teknik ini sebenarnya ini 2 kegiatan sebenarnya. Di sini ini ada 2 kegiatan selain teknik kartu berpasangan, ada teknik snowball drawing ini ya. Ini sebenarnya ada 2 kegiatan tapi bisa disatukan, tinggal mungkin teknik penyiapannya ya. Mungkin penyiapan bahan kartu berpasangan dan snowball ini ya, drawing ini ya. Seperti begitu ya. Nanti tinggal ditambahkan. Kemudian ini di kegiatan terakhir sampai kegiatan 5 saja ini ya. Di kegiatan 5 ini kan evaluasi ya, evaluasi di sini ada menyusun soal, melakukan evaluasi, mengolah nilai ya. Anda melakukan menyusun soal, Anda melaksanakan evaluasi terhadap peserta, Anda mengolah nilai. Setelah itu apa yang terjadi setelah Anda mengolah nilai? Cuma sampai di mengolah nilai? Iya, Pak. Karena begini, hubungannya adalah
dengan gagasan pemecahan isu Anda. Gagasan pemecahan isu Anda di sini adalah meningkatkan partisipasi siswa, ya, meningkatkan. Artinya, kalau bicara masalah meningkatkan ini berarti ada data awal dan ada data akhir, ya, sebagai pembanding bahwa betul itu sudah meningkat. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Ada range awal, kemudian setelah Anda laksanakan kegiatan ini, Anda evaluasi, oh betul-betul meningkat dari range awal. Itu namanya peningkatan, ya. Itu kita bicara peningkatan. Kalau di sini ini harusnya ini evaluasinya ini dari awal sebenarnya. Evaluasinya dari awal. Atau memang sudah ada data sebelum Anda melakukan ini, sudah ada data yang Anda temukan tentang kurangnya partisipasi siswa ini. Iya Pak, jadi data awalnya itu karena kemarin ditemukan itu anak-anak yang masih banyak yang tidak tuntas. Jadi saya berpatokan dari situ saja. Datanya tertulis, bisa dibuktikan? Iya tertulis Pak, ada di daftar nilai. Oh, tertulis ya. Tidak begini. Bisa digambarkan nanti peningkatannya seperti apa? Oh iya Pak, karena Kira-kira pakai bisa digambarkan nanti peningkatannya seperti apa nanti? saya bikin anu ya Pak nanti apa? Biasanya begini ya, biasanya begini, saya kasih contoh ya. Biasanya begini, dalam kasus judul peningkatan, ini kan, ini kalau saya dapat judul-judul peningkatan begini, akhirnya detail juga saya bahas. Karena peningkatan ini berarti ada yang harus ditingkatkan. Harus ada yang diukur dalamnya berarti. Harus ada yang diukur. Biasanya kalau masalah di pendidikan ini biasanya cara pengukurnya melalui pretest dan post-test, ya. Pretest dan post-test. Ada pretest di awal sebelum dilakukan kegiatan yang berisi semua tentang kegiatan apa yang kita mau lakukan, ada semua dalam soal pretestnya. Kemudian setelah kita lakukan kegiatan, di tahap evaluasi ini, di akhir kegiatan 5, itu ada tahapan post-testnya. Ya, untuk mengetahui perkembangan dari hasil kegiatan yang kita lakukan itu. Di situ kita bisa mengukur secara jelas peningkatan terjadi peningkatan atau tidak. Biasanya begitu. Artinya yang penting Ibu Tirsa bisa buktikan nanti di akhir nanti bahwa memang betul-betul telah terjadi peningkatan. Kalau memang sulit untuk dibuktikan berarti pakai teknik itu, pretest dan post-test. Ya. Nanti post-testnya dilaksanakan di sini, berarti harus ada pembuatan pretestnya dulu ya. Tidak perlu lagi ditambah pembuatan post-test ya, karena soal pretest itu sudah, itu juga yang jadi soal post-testnya ya. Jangan sampai double-double ya. Bisa dipahami ya? Iya Pak. Ibu ya. Kemudian Ibu Andi Miftahul Jannah ini, oke. Ada ini yang kita perlu hati-hati adalah tahapan yang terlalu panjang, terlalu banyak. Ya, ini yang perlu hati-hati karena di bab 3 nanti Anda harus membuktikan masing-masing tahapan itu. Tahapan itu harus ada buktinya semua ya, harus ada buktinya. Foto itu atau dokumentasi itu adalah bukti pendukung. Ya, bukti pendukung yang akan ditaruh di penjelasan atau deskripsi nanti di bab 3. Tapi di lampiran isinya adalah bukti fisik. Bukti fisik dari tahapannya itu. Anda konsultasi dengan mentor, minta persetujuan mentor, itu harus ada suratnya, harus ada surat persetujuan mentor. Anda mencatat arahan mentor, harus ada catatannya, dilampirkan semua di lampirannya, walaupun di laporannya dalam bentuk foto, tapi di lampiran harus bukti fisiknya, seperti itu maksudnya. Kemudian untuk Ibu Andi Miftahul ini ditambahkan lagi satu kolom ya. Kolom terakhir, walaupun mungkin tidak ada penguatan nilai organisasinya, jangan dihilangkan kolom penguatan nilai organisasinya ya. Oh, iya, Pak. Ada satu kolom lagi di ujung ini, penguatan nilai organisasi, itu harus ditambahkan ya, walaupun kosong, tidak diisi ya. Oh, iya. Ya. Kemudian di kegiatan kedua dan ketiga Ibu Andi Miftahul Jannah ini,
Ini hanya satu tahapannya. Iya. Ini bukan tahapan namanya, ya. Kalau tahapan itu minimal dia 3 ya, minimal 3 tahapannya ya. Dalam satu kegiatan itu minimal tiga tahapan ya, minimal. Ini kan menyiapkan bahan sebagai panduan penggunaan e-report. Jadi jangan langsung menyiapkan bahan panduan e-report. Outputnya buku panduan e-report. Ini sebenarnya bagus, tapi ini adalah tahapan inti ya. Tahapan pendukungnya harus ada. Anda kan harus cari referensi dulu ya. Anda harus cari referensi, menyiapkan perangkat, menyiapkan bahan, baru Anda melakukan menyiapkan membuat buku panduan ini ya. Seperti itu ya. Sama dengan di kegiatan selanjutnya membuat video tutorial penggunaan e-report. Begitu juga ya. Iya, Pak. Harus Anda minimal mencari referensi video dulu, seperti apa bentuk videonya. Jangan-jangan ini videonya sudah pernah ada ya, sudah pernah ada. Menyiapkan kelengkapan pembuatan videonya, perangkat laptop dan lain sebagainya, mungkin aplikasi, link atau dan lain sebagainya, baru membuat videonya ya. Iya, Pak. Tapi ingat video tutorial itu hati-hati pengambilan video tutorial itu ya. Jangan sampai menaruh bahasa Anda yang membuat ya. Kalau memang Anda ambil, Anda caplok dari internet ya, jangan Anda membuat ya. Oh, iya. Jadi Anda mengambil dari internet atau Anda men-search di internet ya. Jangan sampai Anda yang membuat. Kalau Anda yang membuat berarti gambar Anda di situ ya. Video Anda di situ yang menjelaskan tutorial dari penggunaan aplikasi e-report itu ya. Oh, iya, Pak. Seperti itu ya. Iya, iya. Jadi nanti ditambahkan nanti. Kemudian ya, ini saya lihat di kegiatan keempat juga ini lumayan panjang kegiatannya, tahapannya. Di kegiatan kelima ini kembali lagi hanya 2 tahapannya. 2 tahapannya tetap ditambahkan ya. Iya, Pak. Ada yang banyak sekali tahapannya, ada yang cuma 1 tahap. Ini berarti kekurangan tahapan. Ya, tinggal ditambahkan di sini pada saat evaluasi ini ingat harus ada hasil ya. Harus ada hasil yang dilaporkan. Apalagi ini kegiatan Ibu Andi Miftahul Jannah ini salah satu kegiatan yang digagas oleh atau yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan ya. Ini luar biasa ini. Ini Anda sudah mau buat duluan ini. Ya. Jadi ini bisa jadi Anda jadi jadi tempat belajar dari sekolah-sekolah lain. Kalau Anda berhasil membuat ini, Anda jadi rujukan dari sekolah-sekolah lain untuk studi banding atau studi tiru ya. Iya, karena ini bagus ya. Ini salah satu program ini ya. Kalau kita punya inovasi ataupun penemuan yang menjadi program utama daerah itu semakin bagus nilainya sebenarnya itu ya. Apalagi Anda bisa betul-betul berhasil dalam melakukan kegiatan ini ya. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi mungkin di sini ada tambahan mungkin evaluasi cloud sharing, kemudian monitoring, kemudian mungkin yang terakhir membuat laporan ya. Membuat laporan. Ini bisa ditambahkan ya, membuat laporan. Supaya kegiatan Anda ini bisa Anda laporannya ini jadi laporan kegiatan ya, bukan laporan aktualisasi ya, beda lagi itu. Ya, jadi laporan kegiatan ya. Laporan Jadi kegiatan laporan e-report. ya, jadi laporan itu berisi hasil kegiatan Anda, bukan berisi hasil aktualisasi ya, bukan ya. Jadi khusus kegiatan, laporan kegiatan, laporan aktualisasi. Nanti Anda lampirkan laporan hasil kegiatan Anda itu di laporan aktualisasi ya. Gitu. Iya. Kalau penguji sudah kasih begitu, hati-hati di hasil tanyakan itu mana laporan kegiatannya ya, saya ingatkan. Iya, Ya, jadi barangkali silakan, barangkali itu saja tambahan dari saya ya. Sukses untuk peserta. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Baik, banyak, Pak. Baik, Bapak penguji, terima kasih atas
masukan dan arahan dan petunjuk. Mungkin kalau masih ada dari Bapak Mentor, karena ini disahuti oleh penguji, Pak, tentang program e-raport. Jadi yang hebat itu pesertanya karena bisa melihat kebutuhan organisasinya. Ya, silakan Pak Mentor, kalau masih ada yang ingin diklarifikasi, silakan Pak. Sedikit mungkin nanti dalam hal pelaksanaan kegiatan mohon walaupun kami nanti bukan berada pada satuan pendidikan di unit kerja peserta LATSAR, kan ini kan mereka akan aktualisasi di sekolah. Mohon kami terus diberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan itu. Mungkin kalau memang berkesempatan kami akan meninjau kegiatan yang akan dilaksanakan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Dan kita akan melihat nilai kemanfaatan juga yang akan diberikan oleh peserta LATSAR. Baik, dengan demikian selesai sudah kegiatan seminar rancangan bagi kedua peserta, yaitu Tirsa dan apa tadi ya? Andi Miftahul Jannah. Ya, Andi Miftahul Jannah ya. Terima kasih kepada Bapak Mentor. Terima kasih kepada Bapak penguji, host dan peserta LATSAR. Terima kasih atas upayanya ya dalam sukses pada kegiatan ini. Saya serahkan kembali kepada Ibu Nuni. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, demikianlah pemaparan dari Ibu Andi Miftahul dan Ibu Tirsa. Terima kasih buat Bapak penguji, masukan dan sarannya kepada peserta. Terima kasih kepada Ibu Coach yang telah membimbing mereka. Terima kasih juga kepada Bapak Mentor yang telah memberikan penguatan kepada peserta hari ini. Untuk itu, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke peserta terakhir, Pak. Ya, silakan mohon izin Pak Mentor. Silakan untuk lift, Pak. Saya akan mengundang. Yes.